Ingin Honda Prima ini atau yang sejenisnya. Kalau Honda Prima terus apa lagi? Star ya, Star. Oh ya, Honda Prima, Honda Star. Biasanya saudaraku di hari-hari biasanya itu kan kita jarang lihat itu ya, karena sudah motor tua lah ya. Tapi ketika saya mulai ingin mencari itu motor, saudaraku yang terkasih, itu kayak gini. Ketika bawa mobil itu kayak gini, kayak bisa saja tahu itu motor Star. Bisa saja ketemu. Dulu biasanya itu nggak pernah saya perhatikan lewat-lewat gitu aja, nggak pernah lihat gitu loh. Tapi ketika saya mulai mencari itu motor, hampir satu hari saya bisa melihat itu motor 1 atau 2 kali setiap hari, saudaraku terkasih. Nah, apa yang membuat perbedaannya? Kenapa di hari-hari sebelumnya saya tidak dapat melihatnya? Tapi setelah saya mulai ingin mencari motor itu, mulai sejak saat itu saudaraku terkasih, saya bisa melihat dan menemukan itu motor. Kenapa saudara? Apa yang membuat perbedaannya? Apa sebelumnya itu dia nggak nongol atau nggak ada? Apa ya? Iya, kenapa? Iya, karena sebelumnya kita nggak mencari toh. Jadi hari gini, kita nggak fokus, kita nggak mikirkan itu, kita tidak membangun gambaran tentang motor itu. Tapi setelah kita kepingin, otomatis kita apa? Perhatian kita pelan-pelan gitu ya. Perhatian kita, kepekaan kita terhadap motor itu sebelumnya tidak ada. Tapi setelah mulai apa saudara? Perhatian dan kepekaan kita terhadap motor itu mulai muncul, mulai timbul, sehingga saudaraku kemanapun aku pergi, kemanapun aku berada, itu otomatis saya seolah-olah motor itu ada, itu dia ada. Sampai kalau sama Ibu Andi kan aku cerita-cerita gitu, itu ada. Jadi kok tiba-tiba itu motor itu kayak seolah-olah banyak dan selalu ada, tampil setiap hari. Nah, saudara yang terkasih, gini, dari apa yang kita baca tadi ayat 7 itu, Tuhan kasih ilustrasinya seperti itu. Apa sih yang dimaksud orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan? Tuhan berikan gambaran. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang gini, Tuhan itu Immanuel lah. Iya. Tuhan ada enggak bersama dengan kita? Benar. Tapi mengapa kita nggak pernah lihat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Kenapa kita nggak bisa rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kenapa? Saudara terkasih. Tadi berilustrasi tadi, karena kita tidak ada kerinduan untuk mencari, benar nggak? Tadi kan saya punya kerinduan untuk mencari motor itu toh, sehingga saya bisa melihat dan menemukan dia. Amin. Dari sekian banyak kendaraan yang berseliweran, saya bisa menemukan dan tahu itu motor Star ataupun motor Prima. Memang hal yang sama juga begitu. Kenapa kita nggak bisa melihat dan merasakan Tuhan? Dia ada bersama-sama kita, bersama-sama dengan kita setiap hari. Kenapa saudara? Jadi tadi, karena kita tidak ada kerinduan untuk mencari Dia, sehingga kita akhirnya lalai, abai. Sehingga kita, saudaraku, Dia ada bersama dengan kita, tapi kita nggak bisa rasakan Dia karena kita tidak memiliki kerinduan untuk menemukan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, atau mencari Tuhan. Pan saudaraku, lapan janjinya itu dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena begini, Tuhan bilang gini, orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Dia bilang begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terus dia bilang gini, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti tidak ada matahari. Bukan berarti teriknya panasnya matahari itu tidak ada.
Tetapi panasnya terik matahari itu tidak memberikan dampak atau efek apa-apa terhadap pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akar-akarnya merambat. Dan terus katakan, ini dahsyat saudaraku, ini janji Tuhan. Terus dia bilang gini, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi jelas Tuhan beritahukan gini, kalau saudara dan saya, seperti saya ilustrasi tadi, saudara rindu untuk mencarinya. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan adalah Tuhan yang suka untuk ditemukan ketika saudara ingin mencari Dia. Tuhan tidak pernah sembunyi ataupun pergi ketika saudara rindu ingin mengalami perjumpaan dengan Dia. Tuhan tidak pernah pergi. Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia justru, saudaraku, mempertunjukkan dirinya sebenarnya setiap hari buat saudara dan saya. Setiap hari dengan nyata. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan itu karena kita abai dengan Tuhan. Pertanyaannya gini, apa yang membuat kita abai? Ayo sharing. Bu, Rosita, apa yang seringkali buat kita abai akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apa yang buat kita abai? Karena kita terlalu mengandalkan diri kita. Mengandalkan diri kita. Apa? Kesibukan. Ada lagi? Cincin? Ya, fokus pada kesenangan. Senangan diri sendiri. Ibu apa? Akyuk? Fokus pada pekerjaan. Fokus kepada Liven? Fokus pada diri sendiri. Fokus kepada diri ya. Bang Noni? Abai itu, Pak. Iya, kenapa kita abai? Kesadaran bahwa Tuhan itu ada bersama kita atau Tuhan itu hidup, kadang kita abai di situ. Abai, bahwa dia itu ada. Iya. Ada bersama kita. Benar. Mungkin karena kita merasa Tuhan itu, saya Tuhan itu jadi kayak karena ada Tuhan jadi kayak meremeh-temehkan gitu loh. Ada maksudnya ada Tuhan gitu, tapi kita karena menganggap itu udah hal yang biasa, jadi kita lupa sebenarnya Tuhan itu nggak biasa. Ya abai karena lupa kalau Tuhan itu ada. Saudara terkasih, apa yang saudara sebut tadi semua benar. Kenapa kita abai? Saudara terkasih, saya simpulkan yang pertama adalah karena kita asik dengan diri kita sendiri. Perhatikan ini. Kenapa kita abai? Karena kita asik dengan diri kita. Asik dengan masalah kita, benar tak? Dengan segala sesuatu yang saudara sebut tentang diri saudara. Saudara asik dengan dirimu sendiri. Terus yang kedua, kita kenapa abai dengan Tuhan? Karena kita menganggap bahwa Tuhan tidak lebih penting. Artinya, kenapa kita abai? Karena seringkali kita menganggap bahwa Tuhan tidak lebih penting dari diri kita sendiri. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan yang setiap hari menyatakan dirinya buat kita. Ini yang sering terjadi. Cobalah saudara terkasih, ketika saudara menginginkan sesuatu, ingin mencari sesuatu. Saya yakin saudara akan mudah untuk menemukannya. Saudara akan berusaha untuk menemukannya. Saudara akan cari orang yang mungkin tahu tempatnya. Benar apa benar? Iya apa iya? Dan seolah-olah ketika saudara mulai mencari, kayak saudara itu kayak gini. Kayak saya, seakan-akan saudara dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Untuk apa? Untuk bisa menemukan apa yang saudara cari. Iya apa iya? Ya. Saudara terkasih. Dan ini saya mau bilang gini kepada saudara. Tuhan itu bukan barang. Tuhan itu nyata. Dia ada bersama dengan kita karena janjinya dia Immanuel. Saudara tuh. Jadi artinya saudara bisa kapanpun, dimanapun saudara bisa menemukan Tuhan enggak? Yang dibutuhkan apa saudara? Kerinduan kita. Kerinduan itu apa? Kerinduan untuk mengalami Tuhan, kerinduan untuk melihat Tuhan. Ini yang sering kali saudara terkasih kita abaikan. Kita abai sekali lagi karena saudara terkasih kita asik dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita abai dengan Tuhan karena kita nganggap bahwa diri kita lebih penting daripada Tuhan. Pertanyaan saudaraku terkasih, jalan contohnya adalah seringkali ketika saudara mengambil keputusan, pernah tidak saudara share dulu dengan Tuhan? Atau ngomong nggak sama Tuhan? Seperti tadi yang kita ngomong ya, mengenai anak-anak, udah
dasar enggak. Jangan cuma asik dengan diri sendiri karena kata orang. Ketimbang saudara di Indonesia lebih bagus di Indomaret. Kan gitu kan kata orang kan. Jadi orang bilang kayak gini. Jadi saudara coba gini lah. Coba jujur dengan apa? Enggak salah saudara kalau saudara mau pindah ke Indomaret atau cari kerja di Indomaret atau di Alfamart. Enggak salah. Tapi coba saudara terkasih dalam Tuhan. Sudah saudara bawa enggak itu? Sudah saudara sharing dengan temukan atau cari apa kehendak Tuhan. Saudara jangan cuma hanya kenapa saudara terkasih akhirnya kita tidak dapat menemukan pimpinan dan tuntunan Tuhan karena kita menganggap bahwa kepentingan kita lebih penting dari yang lainnya. Sehingga kita mengambil keputusan sendiri tanpa kita ngomong sama Tuhan. Tanpa kita sharing dengan temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Temukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Belum tentu saudaraku terkasih apa yang kelihatan dari jauh indah dan segala macam. Saya mau bilang begini kepada kita saudaraku terkasih. Tempat yang paling diberkati oleh Tuhan adalah tempat di mana engkau bisa tetap mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup. Walaupun itu di tempat yang paling gersang. Saya lupa nama hamba Tuhan itu, Derek Page, almarhum itu. Tapi dia banyak menulis buku tentang iman dan lain. Dia menyampaikan sebuah cerita. Dia mantan tentara, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang gini, tempat yang paling aman di muka bumi ini bukanlah bolehlah disebut negara apa yang saudara anggap paling aman. Dia bilang bukan. Tempat yang paling aman adalah tempat di mana kau berada, merasa bernaung di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa dia ngomong gitu? Karena ketika mereka terjadi perang, saudaraku, dia berada di tengah-tengah medan peperangan. Dia teriak sama Tuhan, Tuhan tolong aku umat. Tapi akhirnya saudaraku terkasih, dia saya rasakan di tengah-tengah perang yang peluru yang berterbangan, bom yang roket yang sering dapat. Dia merasa aman dan nyaman dan salom di tengah-tengah peperangan dan pertempuran. Sehingga dia bilang di tempat yang paling aman bukanlah tempat di mana tidak ada peperangan, tapi tempat yang paling aman kita berada dalam naungan perlindungan. Haleluya. Ada amin. Saya mau bilang kepada saudara yang terkasih, mungkin banyak orang bilang di Indomaret masa depan lebih baik. Saya mau bilang masa depan saudara yang paling baik ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu mari cari pimpinan Tuhan. Cari tuntunan Tuhan, bukan dengar apa kata orang, kata manusia, kata orang yang ada di sekeliling saudara. Jangan saudara. Nanti akhirnya saudara akan menjadi kecewa. Bukan berarti kita nggak perlu dengar apa nasihat orang lain. Tapi saya mengatakan kepada saudara, apa itu yang jadi apa itu menjadi bahan sebuah pertimbangan saja. Tapi bukan yang menentukan saudara mengambil keputusan untuk saudara pergi meraih masa depan saudara di Indomaret ataupun di Alfamart. Tapi minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Kalau memang go kata Tuhan ke Indomaret, dari Indonesia pindah ke Indomaret, monggo silakan. Haleluya, amin. Iya saudaraku, saya percaya gini, kalau saudara ingin menemukan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan itu kepada saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka, perhatikan, karena Tuhan adalah Tuhan yang suka untuk menyatakan dirinya buat saudara dan saya. Kalau saudara tidak menemukan, yang pertama karena saudara lebih asik dengan dirimu sendiri. Yang kedua, saudara menganggap bahwa dirimu lebih penting daripada Tuhan. Oleh karena itu mari saya ajak saudara terkasih dalam Tuhan sebagai anak Tuhan. Mari, Tuhan yang beserta dengan kita adalah Bapa Immanuel. Apapun itu keputusanmu, coba temukan kehendak Tuhan. Di dalam situasi apapun kondisi, coba cari. Seperti saya bilang tadi, ketika saya ingin mencari sepeda motor Honda Prima ataupun Star itu kan jarang kan. Kalau kita perhatikan sekarang ini, karena memang kita nggak mencari. Tapi ketika saudara ingin mulai mencari itu, saudara bisa menemukan enggak? Bisa menemukan. Bisa 1 hari 2-3 kali saudara terkasih. Itu kendaraan yang selama kita anggap enggak mungkin ada lagi. Bahkan itu Honda Cup ya. NT70-an itu. Itu juga saudaraku, saya pernah juga kepingin tahu itu. Lo kok bisa ketemu lo? Ini dong. Ada terus buka di OLX cari apa gitu. Lo kok ada aja demo. Sebelumnya enggak ada. Kenapa? Karena kita mulai mencari. Saudara yang terkasih, ketika saudara ingin mengambil keputusan
Mau pindah dari Indonesia ke Indomaret, kenapa saudara nggak nemukan dulu kehendak Tuhan? Kenapa saudara lebih asik dengan kepentinganmu dan lebih asik dengan dirimu sendiri tanpa saudara minta pimpinan dan kehendak Tuhan? Dan apakah keputusan itu diberkati Tuhan atau tidak? Apapun itu. Apapun. Janji Tuhan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dia Tuhan bilang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar. Artinya begini, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita dan mempermalukan kita. Haleluya. Ada men? Amin. Biar sharing firman Tuhan pada malam hari ini mengajak saudara untuk saudara merenungkan, apakah saudara sungguh-sungguh mencari Dia atau tidak? Atau saudara hanya menjadikan Tuhan sebagai pelengkapnya saja? Sebagai pelengkap, yang akhirnya Tuhan hanya sebagai pelengkap penderita, yang dimana kita katakan Tuhanlah yang akan kita tuduh dalam situasi kondisi yang kita alami, yang tidak kita harapkan dan kita inginkan. Saudara ingin memaksakan Tuhan setuju dengan apa yang jadi keputusan saudara. Saudara mengharapkan Tuhan memberkati apa yang Tuhan tidak mau berkati. Terus saudara ngomel-ngomel sama Tuhan. Saudara pun terkasih. Kenapa saudara tidak ngomel-ngomel dengan orang yang maksa-maksa saudara, yang maju-majukan saudara, ngusul-ngusulkan kepada saudara? Kenapa saudara tidak ngomel-ngomel dengan orang itu? Tapi kenapa ujung-ujungnya Tuhan yang saudara salah? Terus saudara mulai ngomong apa, saudara pun terkasih? Tidak gereja-gereja, tidak pelayanan, tidak ibadah-ibadah, dan lain sebagainya. Nggak doa-doa, tidak baca-baca firman Tuhan. Yang saudara salahkan berarti siapa? Yang saudara salahkan Tuhan. Sedangkan dari awalnya saudara dan saya tidak mau sharing dengan Tuhan. Apapun itu. Mari saudaraku coba cari Tuhan. Dia pasti saudara akan temukan. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Justru dia sedang menunggu dan menantikan saudara dan saya ingin menemukan Dia. Ketika saudara bilang, Tuhan, aku ingin berjumpa dan bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku ingin mengalami dan merasakan, menikmati hadirat dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan akan menyapa saudara. Ada lagu yang mengatakan itu, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh debu seru memanggil namanya, berdoa, menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh. Ingat Yesus takkan pernah jauh dari. Dia selalu pedulikanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu.
berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya, sekali lagi katakan, berseru dan memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Tenangkan hatimu, teduhkan pikiran. Yesus, Dia hanya sejauh doa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dia berkata kalau engkau berseru dan memanggil namanya, Dia ada buat saudara dan Dia akan menghampiri diri. Mari saudaraku yang terkasih, apa saat ini yang menjadi pergumulan? Apa saat ini yang menjadi kerinduan? Apa saat ini yang menjadi kegalauan? Mari saudaraku yang terkasih, datang kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin kau saudara sedang berada di persimpangan jalan, atau mungkin saudara sudah mengambil keputusan tanpa saudara berseru mencari Tuhan terlebih dahulu. Mari saudaraku yang terkasih, saudara datang dan share dengan Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang terlalu hebat untuk bisa memberi dan mengatur segala sesuatu yang baik buat kita. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, datang dan berdoalah kepada Tuhan. Dia mengasihi, Dia mencintai, Dia ingin memberikan yang terbaik yang Dia punya buat saudara dan saya. Berseru dan memanggil namanya. Tuhan, Engkau yang mendengarkan seruan umat, Engkau yang mendengarkan seruan kami. Engkau tahu apa jadi pergumulan, kerinduan dan kebutuhan kami saat-saat ini. Seringkali bukannya Engkau tidak mau menolong kami dan memberi yang terbaik yang kami butuhkan dan perlukan, tapi seringkali kami mengabaikan Engkau yang selalu ada buat kami. Malam hari ini kami mau datang kepada, ingin berseru dan memanggil nama Tuhan. Ini seruan kami, ini seruan kami kepada Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Kami berseru kepadamu, berseru mencari wajah-Mu. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Oh ya Rabashikiri dan Rabashana, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang terlalu senang untuk ditemukan ketika kami mencari Engkau. Haleluya, haleluya. Aku berdoa buat kami, biarlah Bapa Engkau ditemukan ketika mereka berseru dan memanggil nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh ya Ramashana Rabashi, Ura Ramashana Rabashi. Oh haleluya. Berseru dan memanggil nama-Mu. Seru dan memanggil nama-Mu.
Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya saja lagi katakan berseru memanggil namamu, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya